Apa artinya kebaikan ketika ia hadir dari seseorang yang tidak lagi kita miliki? Apakah itu sekedar sisa kebiasaan yang belum terhapus atau justru bukti bahwa cinta bahkan setelah mati selalu meninggalkan gema? Pertanyaan itu menghantuiku malam ini tentang pesan singkat yang kau kirimkan tentang satu kata sederhana yaitu semangat. Kedengarannya sepele ya, tapi di balik kesederhanaan itu, aku justru melihat ironi yang begitu dalam, bahwa seseorang yang pernah jadi pusat hidupku, yang pernah aku sebut rumah, kini berdiri di luar pagar dan hanya bisa melambaikan tangan, tidak masuk dan tidak berani pergi. Dan disitulah letak paradoksnya. Kebaikanmu terasa indah tapi sekaligus menyiksa. Karena ia menghadirkan dua wajah sekaligus, wajah masa lalu dan wajah kemungkinan yang tidak akan pernah jadi nyata. Dalam filsafat, ada satu gagasan bahwa yang sudah usai tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya berubah bentuk, menjadi residu, menjadi bayangan, menjadi jejak yang terus menyelinap dalam pengalaman kita sekarang. Kau bukan lagi kekasihku, tapi tetap ada dalam denyut hidupku. Kau bukan lagi rumahku, tapi tetap membentuk cara aku memandang dunia. Kebaikanmu malam itu bukan sekedar pesan. Ia adalah bukti bahwa masa lalu tidak pernah sepenuhnya mati, dan aku jadi sadar manusia sering salah mengira bahwa berakhir berarti hilang, padahal berakhir hanyalah transfigurasi. Kau tetap baik bukan karena kau masih mencintai, mungkin, tapi karena kebaikan itu sendiri adalah residu yang tak bisa diputus oleh waktu. Kebaikan ternyata telah jejak ontologis, sesuatu yang melekat pada keberadaan kita, bahkan setelah relasi-relasi itu runtuh. Tapi di sisi lain, ada penderitaan yang lahir dari kenapa? Karena kebaikanmu membuktikan satu hal, bahwa aku tidak sepenuhnya selesai, bahwa aku masih terikat pada satu yang telah melebur. Seperti kata Plato yang berbicara tentang bayangan di dinding gua, aku merasa kebaikanmu adalah bayangan itu. Aku tahu yang nyata udah pergi, bukan bukan lagi bersamaku, tapi pantulannya masih ada. Menari di dinding kesadaranku dan aku, meski sadar itu bayangan, tetap menoleh, tetap tergoda, tetap merasa hangat. Inilah tragedi yang tidak banyak orang sadari, bahwa kebaikan kadang lebih menyakitkan daripada kebencian. Kebencian memutus, ia memberi garis tegas, kau di sana, aku di sini. Tapi kebaikan justru membiarkan pintu itu tetap terbuka, bukan untuk kembali, tapi untuk sekedar saling melihat. Dan di situ aku terjebak antara menerima bahwa kau bukan lagi milikku, dan diam-diam berharap bahwa setiap semangat yang kau kirim adalah tanda kecil dari cinta yang tak sepenuhnya padam. Apakah ini kelemahan atau justru hakikat manusia? Karena pada akhirnya kita semua adalah makhluk yang hidup dari pengulangan. Kita mencari jejak, mengulangi kenangan, memberi makna pada hal-hal yang seharusnya selesai. Dan mungkin disitulah letak penderitaan manusia. Kita terlalu pandai menghidupkan kembali rasa yang seharusnya mati. Kebaikanmu bagiku adalah simbol itu. Simbol bahwa dalam setiap perpisahan selalu ada residu yang tidak bisa dipadamkan. Kita menyebutnya nostalgia, kita menyebutnya rindu, kita menyebutnya kenangan, tapi sejatinya itu hanyalah bentuk lain dari keterikatan yang tidak selesai. Aku pernah berpikir,
Apakah kebaikanmu adalah ujian bahwa semesta sengaja menaruhmu kembali ke jalanku, bukan untuk aku miliki, tapi untuk mengujiku, apakah aku sudah benar-benar ikhlas? Dan jujur, jawabannya belum. Karena setiap kali kebaikanmu hadir, aku kembali runtuh. Seakan Seakan aku ditarik kembali ke titik nol, dipaksa mengulang luka, dipaksa mengulang kehilangan. Tapi bukankah itu hakikat waktu? Bahwa iya, bukan garis lurus, melainkan lingkaran, bahwa yang kita kira sudah lewat ternyata akan kembali dalam bentuk yang berbeda. Dan mungkin itulah arti dari sebenarnya dari kehilangan. Bahwa kehilangan bukan soal berhenti bersamanya, tapi tentang seberapa lama kita bisa menanggung gema yang terus tersisa. Jadi malam ini aku berhenti bertanya, kenapa kamu tetap baik? Karena jawabannya tidak ada padamu, jawabannya ada pada keberadaan itu sendiri. Bahwa kebaikan adalah cara eksistensi meninggalkan jejak, bahwa cinta meski telah mati selalu mewariskan resonansinya. Jadi, kalau ada yang bertanya kepadaku, kenapa dia tetap baik? Aku akan menjawab, karena kebaikan adalah residu keberadaan, dan kita yang pernah saling ada akan selalu meninggalkan jejak. Iya, bahkan setelah semua selesai.